Sukses suksesi. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 10 sampai dengan 11. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Salah satu kisah suksesi kepemimpinan di Alkitab yang mulus adalah kisah Raja Daud dan Salomo, di mana Daud telah mempersiapkan proses peralihan kepemimpinannya dengan baik. Dimulai dari sebuah kesadaran spiritual. Saat Daud punya niatan untuk membangun bait Allah, sekalipun hal itu adalah hal yang baik, Allah menyampaikan pesan bahwa hal itu tidak akan dilakukan oleh Daud, tetapi akan dilakukan oleh keturunannya atau anak penggantinya. Bagaimana respon Daud saat ia mengetahui bahwa ambisi atau program kepemimpinannya tidak bisa dijalankan dan nanti baru dapat dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan berikutnya? Bagaimana sikap dan respon kita jika kita adalah pemimpin dan program unggulan kita bakal hanya bisa dilakukan oleh orang lain? Bukankah kita sering melihat bahwa seorang pemimpin tidak siap jika idenya atau konsepnya yang baik bakal dilakukan dan dipimpin oleh orang lain, apalagi jika orang tersebut lebih muda darinya? Alih-alih kecewa dan mencoba bernegosiasi kepada Tuhan untuk tetap ngotot menjalankan programnya, Daud justru menyambut gembira pesan rencana suksesi Tuhan tersebut. Ia justru bersyukur dan menyembah kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 18 mencatat respon Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Saat ini banyak program pelatihan atau equipping kepemimpinan dilakukan. Hal itu adalah sesuatu yang baik jika didasarkan pada sebuah paradigma yang tepat, bahwa tujuan program kepemimpinan adalah mempersiapkan munculnya pemimpin baru. Sebuah ilustrasi kerap kali dimunculkan tentang kepemimpinan adalah ibarat pohon pisang. Apakah kriteria keberhasilan pohon pisang? Sebagian besar orang mengungkapkan jika pohon pisang tersebut menghasilkan begitu banyak buah, dan apalagi jika buahnya dirasakan sangat manis. Ternyata itu bukanlah paradigma yang tepat, melainkan keberhasilan utama dari pohon pisang adalah saat menghasilkan beberapa tunas pisang yang baru. Tidak salah berpikir dan bekerja keras dalam peran kepemimpinan untuk menghasilkan program-program yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Tetapi kita tidak boleh kehilangan tujuan utama dari kepemimpinan yang berhasil, yaitu menghasilkan pemimpin baru. Seperti Daud, hal itu harus dimulai dari sebuah kesadaran spiritual bahwa kepemimpinan itu berasal dari Tuhan, dengan tujuan mengerjakan perjalanan rencananya secara bertahap. Tugas kita adalah melakukan tahapan kita pada zamannya dan mempersiapkan jalan agar generasi sesudah kita melanjutkan tahapan kepemimpinan kita. Anda mengerti?